Menurut saya, beliau Bupati dan Wakil Bupati yang baru lebih banyak ada dua hal, Pak. Ya. Yang pertama, masalah Demak itu adalah masalah infrastruktur IT, Pak. Ya, sekarang adanya pandemi COVID ini, kita semuanya pakai daring, Pak, pakai online, pakai internet. Ya. Nah, inilah sebetulnya momentum untuk Bupati dan Wakil Bupati yang baru menunjukkan kelasnya, Pak. Ya. Jadi kami selaku staf pada saatnya nanti kami akan menyampaikan juga kepada beliau bahwa inilah program yang paling utama menurut saya selama 3 tahun ke depan untuk semua desa kita beri jaringan optik, Pak, optik fiber, Pak. Ya. Itu akan menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif yang luar biasa karena untuk infrastruktur jalan sudah sangat bagus untuk di Demak, maka infrastruktur IT-nya yang akan kita perkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa sampai membantu mencari solusi. Amin. Saya sudah bersama dengan Dr. Singgih Setiono MKes, Sekda Kabupaten Demak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Bapak. Ya, Pak Dr. Singgih, ini kan sebentar lagi Demak akan mempunyai pemimpin baru. Satu paket, bupati maupun wakil bupatinya sama-sama baru. Nah, panjenengan kan sudah lama mendampingi Pak Natsir ya dan Pak Joko. Kira-kira apa saja yang sekarang sudah dicapai oleh Demak sehingga nanti yang menggantinya bisa meneruskan? Ya, baik Pak Bambang Sadono. Jadi kalau kita ditanya mengenai apa yang sudah dicapai harus ada indikator yang jelas. Yang pertama dalam soal pengelolaan keuangan dan aset. Demak sudah 4 kali mendapatkan WTP berturut-turut. Kemudian untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kita sekarang nilainya sudah B. Di Jawa Tengah masih ada yang di bawah B. Kemudian untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD, Demak ranking 3 di Jawa Tengah dan ranking 11 di Indonesia. Nilainya sangat tinggi. Ya, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kita ranking 2 se-Indonesia. Kemudian Span Lapur, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat. Kita terbaik se-Indonesia. Apa Pak, ini sistem apa yang terbaik se-Indonesia Pak? Sistem pengelolaan pengaduan Bapak. Pengelolaan pengaduan. Ya, jadi kami merespon pengaduan kurang dari 16 jam Bapak. Standarnya 5 hari, jadi kami kurang dari 16 jam sudah bisa kita selesaikan. Itu yang Span Lapor. Kalau di Jawa Tengah ada Pak Lapor Gub, nah itu kira-kira mirip itu Bapak. Ya. Kemudian untuk yang lain-lain penghargaannya banyak sekali, kabupaten sangat inovatif, kemudian masuk ke the best 45 inovasi pelayanan publik, ya. Kemudian macam-macam Pak. Semana Pak itu Pak? Yang 45 ini sampai se-Indonesia Pak ya? Betul. Kemudian tentang keterbukaan informasi publik kita terbaik kedua se-Jawa Tengah. Pengelolaan keuangan, pengelolaan manajemen SDM kita terbaik kedua se-Jawa Tengah. Jadi Demak sekarang masuk 3 besar, 5 besar di Jawa Tengah maupun di Indonesia, Bapak. Ya, baik. Jadi ini luar biasa. Ini prestasi administrasi birokrasi itu Pak ya kira-kira. Ya. Nah, sekarang yang masalah-masalah konkret yang kira-kira bisa dirasakan oleh masyarakat
apa saja Pak yang sudah dicapai? Kalau kita melihat indikator yang kita punya, pertama tingkat kemiskinan, Bapak. Ya. Tingkat kemiskinan di awal beliau Pak Haji Muhammad Nasir, Pak Joko Sutanto itu masih di angka 14,8. Ya. Nah, hari ini sebelum COVID, Bapak, sebelum COVID kita sudah di bawah angka 11%. Tapi setelah COVID ini naik lagi, Bapak. Setelah COVID ini. Jadi berapa, Pak? Ya. Ini sekarang 12,5, Bapak. Jadi ya. naik lagi 12,5. Ya. Kemudian tentang pengangguran. Kita harus pakai indikator pengangguran. Kita sudah di bawah angka 4 sebelum COVID. Ya. Tapi setelah COVID agak naik sedikit jadi angka 5, Bapak. Ya. Kemudian indeks kesejahteraan petani kita sudah di atas 102,6. Itu karena kami di Demak itu sebagian besar penduduknya adalah pekerjaannya petani. Itu nilai tukar, Pak, ya? Ya, betul, nilai tukar petani. Ya, betul. 106. Ya, 102, Bapak. 102,6. Ya, 102,6. Kemudian kalau infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat, infrastruktur jalan mungkin kami masih terbaik se-Jawa Tengah. Ya. Ada 426 kilometer, 98,5 sudah bertulang, Pak. Ya. Sampai dengan hari ini loh, Pak, ya, sampai dengan hari ini belum ada yang bisa ngalahin, Pak. Ya. Ini terbaik se-Jawa Tengah, Pak, ya? Ya, insya Allah begitu. Kami boleh diadu kalau itu boleh diadu. Dan itu sebagian besar anggarannya provinsi, Pak, ya? Bukan. Bukan. Kami 15 tahun, Bapak. Ya. Jadi segitu itu 15 tahun. 15 tahun, ya. Itu sejak zamannya Bu Endang, Pak Taptayani 2 periode, Pak Dakirin, Pak Nasir. Ya. Kemudian di luar itu untuk jalan desa, jalan kabupaten itu beda. Itu yang jalan kabupaten, yang jalan desanya ada 927 km, hampir 99% sudah beton bertulang juga. Yeah. Jadi sangat bagus untuk infrastruktur jalannya. Yeah. Kemudian untuk pariwisata, jadi tingkat kunjungan ke Demak, itu di Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga itu satu tahunnya kurang lebih sekitar 1,7 juta, Pak. Nomor 2 setelah Prambanan Borobudur, Pak. Yeah. Berapa, Pak, jumlahnya tadi, Pak? Keduanya itu 1,7 Bapak. 1,7 ya? Ya, pengunjungnya setahun. Ya. Kalau pertanian kita penyangga pangan nomor 3 se-Jawa Tengah setelah Cilacap dan Grobogan, Bapak. Penyangga pangan ya, ini terkenal. Iya, itu nomor untuk pertaniannya. Ya. Kemudian yang dirasakan oleh masyarakat yang lain tentang perizinan, Bapak. Ya. Jadi perizinan di Demak sekarang sangat mudah, cepat, dan sangat terjangkau. Kalau dulu ada istilah satu pintu banyak jendela. Ya. Sekarang satu pintu satu jendela, betul, Bapak. Ya. Banyak jendela. Ya, dulu ya. Tapi 3 tahun terakhir ini kita sudah satu pintu satu jendela. Jadi masyarakat pemohon yang mau minta memohon untuk perizinan hanya datang 1 kali. Pada saat mengambil setelah jadi. Ketika melalui online permohonan itu kemudian diproses, selesai, baru diberitahu untuk bisa mengambil. Itu. Kemudian untuk Adminduk, kami masuk 20 besar terbaik se-Indonesia, Bapak, Adminduk. Ya, jadi kami punya inovasi Dodi Ramah. Jadi pengurusan administrasi KTP dan kartu keluarga, KIA, itu hanya jangka waktu 2 hari dan diantar ke rumah, Pak. Jadi Dodi Ramah. Apa itu, Pak, Dodi Ramah? Dodi Ramah itu dokumen jadi 2 hari diantar ke rumah, Bapak. Ya. Jadi cuma 2 hari, Pak, ya? Ya, 2 hari, Pak. Karena dokumen ini penting sekali untuk cari pekerjaan, untuk mengambil uang, ngurus apapun kan harus pakai KTP, Bapak. Ya. Dan kami untuk urusan KTP ini sudah sangat tinggi, sudah di atas 98,5 lebih. Kita sudah perekaman dan sudah dicetak. Per persen, Pak, ya? 98? Iya, betul, dari jumlah penduduk. Nah, ini saya mau tanya sedikit aja. Panjenengan itu kan dokter.
Ya, tapi mengurus administrasi kayak begini gimana, Pak? Ya, semua yang penting kemauan, Pak. Oh, iya. Ya, latar belakang itu nggak penting, Pak. Yang penting itu latar depannya, Bapak. Iya. Banyak orang banker-banker itu kan bukan dari ekonom, Pak. Malah dari IPB, dari ITB, dari mana-mana. Jadi, saya rasa latar belakang oke lah. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mau belajar, punya integritas, dan punya semangat, Pak. Ya, sama dengan saya, Pak. Saya sekolahnya hukum tapi kerjaannya media saya. Jadi, ya. Ya. Baik, Pak. Sekarang kita pindah ke persoalan yang disorot oleh masyarakat. Yang paling dikeluhkan di Demak itu kan rob, Pak, sekarang. Gimana ini pemerintah? Ya. Artinya pemerintah menangani ini seperti apa, Pak? Baik, ini pertanyaan sangat bagus Pak Bambang Satyono. Sebetulnya Bapak juga sudah tahu nih jawabannya. Iya. Kalau di level kabupaten, kami nggak mungkin, Pak. Ya, Kami nggak mungkin. Kami sudah beritahu kepada masyarakat di sana, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah yang kecil-kecil yang bisa kita lakukan, segera kita lakukan untuk kita benahi saluran, kemudian jalan-jalan, atau mungkin tanggul-tanggul. Ya, itu yang kita benahi dulu. Kemudian untuk urusan yang besar, kami sampaikan juga laporannya kepada pemerintah provinsi. Kemudian kami juga minta laporan juga sampai ke pusat agar apa? Agar pusat juga menjadi memberi perhatian kepada Demak. Dan alhamdulillah sekarang kan sudah ada proyek jalan tol, Pak. Proyek jalan tol dari Semarang ke Demak. Itu satu diantaranya untuk menyelesaikan masalah yang ada di Sayung, Rob dan ini Bapak. Pak Sigi, ada yang khawatir itu. Jadi proyek jalan tol itu atau apa ya, sabuk pantai itu justru nanti malah memindahkan Rob ke Demak, Pak. Yang terlindungi Semarang katanya. Gimana? Ya, memang kalau dari sisi logika mungkin begitu Bapak. Air selalu mencari tempat yang paling rendah. Hanya masalahnya untuk yang di Demak ini saya yakin para insinyur sudah mengkaji, melakukan desain engineering supaya mungkin itu tidak terjadi. Memang kita minta agar sabuk pantainya itu diperpanjang. Diperpanjang Bapak, iya. Sehingga bisa melewati di Sayung, kemudian Karangtengah dan Wedung, kira-kira begitu. Jadi ke arah Jepara berarti Pak ya? Betul, betul. Tapi Jepara relatif lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi dibanding Demak. Ya. Baik, Pak Sigi. Nah sekarang apa yang masih harus nanti jadi PR-nya Bupati yang baru, Pak? Menurut saya, beliau Bupati dan Wakil Bupati yang baru lebih banyak ada dua hal, Pak. Ya. Yang pertama masalah Demak itu adalah masalah infrastruktur IT, Pak. Ya, sekarang adanya pandemi COVID ini, kita semuanya pakai daring, Pak, pakai online, pakai internet. Ya. Nah, inilah sebetulnya momentum untuk Bupati dan Wakil Bupati yang baru menunjukkan kelasnya, Pak. Ya. Jadi kami selaku staf, pada saatnya nanti kami akan menyampaikan juga kepada beliau bahwa inilah program yang paling utama menurut saya selama 3 tahun ke depan untuk semua desa kita beri jaringan optik, Pak, optik fiber, Pak. Ya. Itu akan menjadi sebuah keunggulan yang kompetitif yang luar biasa, karena untuk infrastruktur jalan sudah sangat bagus untuk di Demak, maka infrastruktur IT-nya yang akan kita perkuat. Yang kedua adalah SDM-nya, Bapak. Ya. SDM. Pak Nasir, Pak Joko sudah melakukan lompatan luar biasa. Beliau berdua menyekolahkan 500 ASN untuk disekolahkan S2. 500, Pak. Sudah selesai ini. Kemana Pak itu? Kenapa? Kemana sekolahnya? Macam-macam, Pak. Macam, ya? Sesuai dengan jalur linear mereka. Ada yang ke kesehatan, ada yang ke hukum, ada yang ke ekonomi, ada yang ke guru. Banyak-banyak ke guru, Bapak. Ya. Banyak-banyak ke guru. Jadi itu yang dibutuhkan apa Pak tadi untuk membangun infrastruktur IT tadi? Jaringan internet ya Pak? Iya betul, fiber optik Bapak, fiber optik. Ya. Iya. Dan Demak sudah masuk 100 kabupaten kota yang terpilih Bapak
Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, Demak masuk 100 yang masuk Smart City. Dan kemarin diadu Bapak, dari 100 itu Demak nomor 2 Bapak. Jadi tidak main-main, ya. Itu apa Pak? Keistimewaannya di mana? Jadi keistimewanya itu di Smart City Demak, itu bagaimana nanti citizen maupun netizen itu mereka merasa nyaman, merasa betah, merasa enjoy, merasa happy kalau ada di Demak, Bapak. Ya. Artinya nggak usah pergi-pergi kemana-mana, udah cukup lah ya gitu. Iya betul, di rumah sudah semuanya bisa gitu. Saya juga melakukan semua dari rumah. Iya, alhamdulillah ya. 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 Terus selain itu apa lagi Pak? Ya tadi katanya 2, satu ini. Satu infrastruktur fiber optik tadi, yang kedua SDM Bapak. Kedua SDM ya. Tapi kan katanya sudah 500 yang sekolah S2, masih apa lagi Pak? Nah, menurut saya, kalau kemarin Pak Bupati, Pak Nasir sama Pak Joko fokusnya untuk jumlahnya, Bapak. 500 itu kan kuantitas. Ya. Nah, besok SDM ini mungkin akan lebih banyak kita dorong bagaimana Smart City di Demak itu bisa berjalan. Nah, alhamdulillah Pak Demak juga sudah ada perdanya Pak, SPBE ini. Ya. Dan Pak Ketua sama Dewan juga sangat merespon sangat bagus masalah ini. Okay. SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Bapak. Ya. Oke, Pak, mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan, baik pemerintah baru maupun kesiapan masyarakat ya untuk tadi program-program tadi. Kalau masyarakat, saya rasa masyarakat sudah memilih yang kemarin, sekarang beliau sudah terpilih. Ya. Menurut kami sih, kalau sesuatu sudah jalan bagus, ya mungkin tinggal meneruskan aja menurut saya. Ya. Nah, fokusnya 2 hal tadi Bapak, infrastruktur IT karena itu menjadi sebuah kuantum lompatan yang luar biasa. Yang sekarang ini ikonnya adalah Banyuwangi. Tapi kemarin Bapak, kami juga terpilih menjadi 4 kabupaten se-Indonesia. Kebetulan saya sendiri yang presentasi selama ini. Itu terpilih. Jadi Banyuwangi, Demak, Banggai, dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Bapak. Itu terpilih oleh Kementerian Menpan RB untuk menyampaikan inovasi di saat pandemi Bapak. Itu misalnya apa Pak, inovasi di pandemi Pak? Jadi inovasi di saat pandemi itu bagaimana menyelamatkan masyarakat untuk tidak tertular, kemudian mengurangi tingkat kesakitan, menekan kematian, kemudian ekonomi bangkit. Jadi kata kuncinya ke situ Bapak. Baik Pak, Dr. Singgih Setiono MKes ya, luar biasa. Ini nanti bupatinya dokter juga. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menyelesaikan soal tadi kan. Kalau sektornya dokter aja bisa, bupati harus lebih dari bisa, kira-kira begitu. Nah, baik Pak, saya kira terima kasih sekali wawancara ini. Sayang sekali waktunya memang cuma singkat. Ya, mudah-mudahan yang diharapkan Pak Singgih semua terwujud dan Demak menjadi lebih bagus. Ya, cuma robnya itu aja yang akan menjadi bayang-bayang yang mengganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak. Terima kasih.